Ustazah mau nanya, kalau keluar darah 1 hari, bersih 4 hari, keluar darah lagi 9 hari, apakah setelah keluar darah 1 hari itu mesti mandi wajib? Nah, akan saya jawab secara terperinci. Ketika keluar darah haid secara terputus-putus, ya, yang penting pokoknya tidak melebihi 15 hari. Nah, maka ini disebut dengan haid putus-putus. Hukum haid putus-putus ini itu ada dua pendapat. Ya, kenapa ada dua pendapat? Karena ada perbedaan pendapat dalam menghukumi masa bersihnya. Kalau masalah masa keluar darahnya itu ittifaq atau sepakat para ulama itu hukumnya masa haid. Jadi yang diperselisihkan itu masa bersih yang 4 harinya ini. Ya, ada pertama pendapat kaul sahbi dan yang kedua ada pendapat kaul lakti. Menurut kaul sahbi, masa bersih yang diapit oleh hari haid, ya, yang 4 hari ini hukumnya masa haid juga. Sementara menurut kaul lakti, masa bersih yang 4 hari ini itu hukumnya adalah masa suci. Nah, sehingga kalau misalkan kakak mengikuti pendapat kaul lakti yang menghukumi masa bersih itu adalah masa suci, walaupun setelahnya keluar darah haid lagi, maka ketika kakak keluar darah 1 hari kemudian dicek bersih, harus mandi wajib. Tidak boleh menunda-nunda, karena hukum masa bersihnya adalah masa suci. Gitu. Nah, beda lagi kalau mengikuti kaul sahbi. Nanti kalau kaul sahbi diperinci. Kalau mengikuti kaul lakti, ketika keluar darah 1 hari bersih ya mutlak harus mandi wajib. Sementara kalau mengikuti kaul sahbi, ketika keluar darah 1 hari lalu bersih, nah ini diperinci tergantung kondisi wanitanya. Pertama, apakah wanitanya ini punya kebiasaan haid putus-putus? Kemudian yang kedua, apakah saat bersih ini masih di dalam lingkup adat haidnya? Nah, kalau misalkan yang pertama, kakak punya kebiasaan haid yang putus-putus. Ketika wanita punya kebiasaan haid putus-putus, maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama, ya, ulama kaul sahbi, bahwa menurut pendapatnya Imam Nawawi, ya, pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, mau punya adat haid putus-putus, mau dia tidak punya adat haid putus-putus, pokoknya kalau bersih ya harus mandi wajib, laksanakan sholat, tak peduli nanti keluar darah haid lagi atau tidak. Sementara menurut pendapatnya Imam Rafi'i, kalau wanita punya adat haid putus-putus, ketika dia bersih karena dia punya sangkaan, oh pasti nanti keluar darah lagi, soalnya yang sebelumnya juga gitu, habis bersih keluar darah haid lagi. Nah, maka orang yang punya kebiasaan haid putus-putus, ketika dia keluar darah lalu berhenti, dia boleh, bukan wajib ya, boleh menunda mandi wajibnya. Dan ini pendapat yang lemah, ya. Jadi di dalam kalau ikut kaul sahbi itu ada dua pendapat jika memang adat haidnya putus-putus. Yang mengatakan tetap harus mandi wajib dan yang mengatakan boleh menunda mandi wajib. Tapi adanya kebolehan menunda mandi wajib ini yakni jika punya adat haid putus-putus. Artinya jika kakak tidak punya kebiasaan haid putus-putus, maka tidak boleh mengikuti pendapat ulama yang mengatakan kebolehan menunda mandi wajib ketika sudah dicek bersih. Kemudian syarat yang kedua adalah bersihnya ini masih di lingkup adat. Maksudnya bagaimana? Misalkan kebiasaan haid kakak itu 7 hari, kemudian keluar darah sehari, kemudian keluar darah sehari lalu bersih. Nah, berarti kan belum mencapai adat haidnya. Ini kan baru sehari, adat haidnya kan 7. Maka ketika dia punya adat haid putus-putus dan masa bersihnya masih di lingkup adat, maka dia boleh menunda mandi wajib mengikuti pendapat Imam Rafi'i. Tapi tetap pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang diunggulkan Imam Nawawi, bahwa mau punya adat haid putus-putus, mau tidak punya adat haid putus-putus, itu tetap laksanakan mandi wajib. Gitu. Jadi kesimpulannya, karena misalkan kita kebanyakan mengikuti kaul sahbi ya, rata-rata kan kalau menghitung haid itu kalau keluar darah sehari bersih 4 hari, keluar darah lagi 9 hari, itu dihitungnya masa haidnya 14 hari. Berarti kan artinya ini mengikuti kaul sahbi.
Nah, walaupun kakak mengikuti kaul Sahbi, tetap pendapat yang paling utama adalah ketika bersih itu jangan menunda mandi wajib. Ini pendapat yang kuat. Tapi gimana, boleh gak menunda mandi wajib? Boleh, ada pendapat ulamanya, tapi ada syaratnya. Yakni syaratnya yang pertama bahwa punya adat haid putus-putus, dan yang kedua bersihnya masih di lingkup adatnya. Kalau adat haidnya 7 hari, kemudian dia keluar darah 10 hari lalu berhenti, nah ini tidak bisa menunda mandi wajib gitu. Lalu gimana nih kak, saya kan ikut kaul Sahbi, saya keluar darah sehari, bersih 4 hari, keluar darah lagi nih, lalu 9 hari. Kemarin sama 4 hari tuh saya sholat ya, karena saya mandi wajib, saya sholat, saya misalkan hubungan suami istri, apakah saya dosa? Karena itu kan dilakukan di masa haid ya. Kalau menurut kaul Sahbi, jawabannya tidak dosa. Kenapa? Karena di dalam fikih ketika seseorang melaksanakan ibadah itu berdasarkan fakta saat itu. Taunya kan saat itu bersih. Kita tahu gak bahwa nanti darah akan keluar lagi? Itu kan sesuatu yang belum terjadi ya, sesuatu yang di masa yang akan datang. Manusia taunya itu sesuatu yang sekarang terjadi. Dan kita manusia dituntut menghukumi berdasarkan apa yang kita mampu. Artinya sekarang suci ya kita hukumi suci, ternyata keluar darah lagi, yang kemarin suci ternyata adalah masa haid, maka kita gak dosa karena bukan dengan sengaja sholat di masa haid, tapi sholat karena pada saat itu taunya suci gitu. Cuma peringatan nih, kalau misalkan kakak mau mengikuti pendapat Imam Rafi'i yang menyatakan kebolehan menunda mandi wajib, misalkan keluar darah sehari, bersih ya, kemudian bersih gak mandi wajib, ditunda nih karena adat haid kakak misalkan 7 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai hari ke-7 ditunggu darah gak keluar lagi, maka baru kakak mandi wajib di hari ke-7, maka kakak punya kodok sholat banyak. Karena ternyata suci yang ini tuh suci beneran, gak keluar darah lagi. Beda lagi ceritanya kalau keluar darah lagi. Kalau keluar darah lagi berarti kan masa bersih yang ini karena diapit hari haid, hukumnya masa haid juga gitu. Kalau meninggalkan sholat ya hukumnya masa haid juga, gak masalah, tak perlu dikodok. Beda cerita udah nunggu nih, ternyata dikiranya bakal keluar darah lagi, ternyata gak keluar. Nah, kemudian sudah selama 6 hari dia tidak sholat ya, maka yang 6 hari ini wajib dikodok sholatnya, karena ternyata ini bersih yang sesungguhnya, tak keluar darah lagi, seterusnya tak keluar darah lagi. Nah, itu resikonya. Pilih pendapat yang lemah, harus siap dengan resiko mengkodok sholat. Dan yang paling utama adalah memilih pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa ketika bersih itu harus mandi wajib gitu. Sekian, semoga bermanfaat dan juga mudah difahami.